Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nuri Eliza, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Malikus Saleh, Kabupaten Aceh Utara. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai hidrolisis garam. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Makanya jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ya. Hidrolisis garam. Pengertian dari hidrolisis garam adalah proses penguraian garam dalam air yang menghasilkan suatu larutan bersifat asam atau basa. Mari kita ingat kembali, garam adalah hasil dari reaksi antara asam dengan basa. Jadi, asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Jika kita melarutkan suatu garam ke dalam air, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bereaksi dengan air, yaitu akan mengalami reaksi hidrolisis. Contohnya seperti ini. Ada ion asetat CH3COO- ditambah dengan H2O akan menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Lalu ada ion NH4 plus amonium ditambah H2O menghasilkan NH4OH dan H+. Lalu kemungkinan yang kedua adalah ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak bereaksi dengan air. Contohnya di sini adalah ion natrium, yaitu pembentuk basa kuat. Jika kita tambahkan dengan H2O tidak terjadi reaksi. Karena jika kita masukkan ke dalam H2O akan terbentuk NaOH, di mana NaOH itu mengalami reaksi ionisasi sempurna, sehingga yang ada hanyalah ion Na+ dan ion OH-. Lalu contoh yang kedua di sini ada ion sulfat, jika direaksikan dengan cuka tidak akan terjadi reaksi. Lalu bagaimana cara menuliskan reaksi hidrolisis? Mari kita belajar bersama-sama. Contohnya di sini ada ion karbonat direaksikan dengan air, hasilnya akan menjadi apa? Langkah pertama yang kamu lakukan adalah mengionkan H2O menjadi H+ dan OH-. Lalu kita lihat di situ, ada ion karbonat yang bermuatan negatif, maka ion karbonat ini akan bereaksi dengan ion positif dari H2O, yaitu H+. Kita perhatikan muatannya di situ. Muatan ion karbonat adalah 2-, sedangkan H+-nya itu hanya +1. Untuk menyeimbangkan, maka H+ kita kalikan dengan 2. Karena kita mengalikan 2 di H+-nya, maka kita harus kalikan juga pada H2O dan OH- seperti ini. Lalu 2H+ bereaksi dengan CO3 2- akan menjadi H2CO3 ditambah dengan 2 OH-. Lalu di sini ada kation Ag+ ditambahkan dengan H2O. Langkahnya sama, kita ionkan dulu H2O menjadi H+ dan OH-. Nah, di situ Ag muatannya plus, maka akan bereaksi dengan muatan negatif dan H2O, yaitu OH-. Nah, di situ muatannya sudah sama, Ag-nya +1, OH-nya -1, maka akan menjadi senyawa AgOH. Dan ditambah hasil sisanya dari ion H2O, yaitu H+. Jenis reaksi hidrolisis. Yang pertama ada hidrolisis parsial, yaitu hanya salah satu atau sebagian ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis. Komponen garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat, atau sebaliknya dari asam kuat dan basa lemah. Contoh garam yang mengalami hidrolisis parsial di sini adalah CH3COONa atau natrium asetat. Jika kita ionkan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+, lalu kita hidrolisis masing-masing ionnya. CH3COO- dapat bereaksi dengan H2O, karena CH3COO- ini merupakan pembentuk asam lemah menjadi CH3COOH ditambah OH-. Lalu untuk Na-nya di situ tidak terjadi reaksi karena Na ini merupakan pembentuk basa kuat.
Di sini terjadi hidrolisis anion, artinya di situ anionnya lah yang mengalami hidrolisis. Contoh lainnya lagi di sini adalah NH4Cl yang kita ionkan menjadi NH4+ dan Cl-, di mana ion NH4+ ini merupakan ion pembentuk basa lemah, sedangkan untuk Cl-nya ini adalah ion pembentuk asam kuat. Maka nantinya yang bisa mengalami reaksi hidrolisis adalah ion NH4+-nya. Mari kita tuliskan reaksi hidrolisisnya. NH4+ ditambah H2O hasilnya NH4OH ditambah H+, sedangkan untuk Cl-nya ditambah H2O tidak ada reaksi. Inilah yang dinamakan dengan hidrolisis parsial. Lebih tepatnya di sini adalah hidrolisis kation, karena kationnya lah yang mengalami reaksi hidrolisis. Yang kedua adalah hidrolisis total, yaitu seluruh garam terhidrolisis oleh air. Komponen garamnya adalah asam lemah dan basa lemah, karena hanya ion yang lemah yang bisa terhidrolisis. Contohnya di sini ada NH4CN amonium cyanida diionkan menjadi NH4+ dan Cn-. Cn-nya bisa terhidrolisis menjadi HCN ditambah dengan OH-, sedangkan untuk NH4+-nya bisa menghasilkan NH4OH dan H+. Jadi kation dan anionnya keduanya dapat mengalami reaksi hidrolisis. Untuk yang ketiga, yaitu garam yang tidak mengalami hidrolisis. Komponen garamnya adalah asam kuat dan basa kuat. Sebagaimana kita tahu bahwa ion pembentuk asam kuat dan basa kuat itu tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Di sini contohnya adalah NaCl atau garam dapur. Kita hidrolisis di sini Na+ ditambah H2O tidak terjadi reaksi. Begitupun dengan Cl-. Menghitung pH garam. Yang pertama kita akan belajar menghitung pH dari garam basa, yaitu garam dari basa kuat dan asam lemah. Di sini penentu dari sifat garamnya adalah ion yang kuat. Untuk rumusnya, menghitungnya adalah di sini kita kenal KH, yaitu tetapan hidrolisis. Rumusnya KW per Ka. Sedangkan untuk menghitung OH-nya, rumusnya adalah akar KW per Ka dikali konsentrasi anion. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai OH- sama dengan akar KH dikali anion. Lalu dari konsentrasi OH- ini kita bisa menghitung pOH-nya sama seperti rumus pOH sama dengan min log OH- dan untuk menghitung pH-nya adalah 14 min pOH. Ini adalah keterangannya. Untuk KW itu adalah tetapan kesetimbangan air yang anionnya 10 pangkat min 14. Ini tetapan ya. Lalu Ka-nya adalah tetapan asam, KH-nya adalah tetapan hidrolisis, dan konsentrasi anion. Untuk garam asam, rumusnya mirip seperti garam basa tadi. Garam asam ini adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Rumus KH-nya hampir mirip di situ, yaitu KH sama dengan KW per Kb. Sedangkan karena garam asam, maka kita menghitungnya adalah konsentrasi ion H+. Rumusnya akar KW per Kb dikali konsentrasi kation. Nah, untuk mengingatnya, jika kalian menghitung H+, maka yang kita gunakan di dalam rumus adalah konsentrasi ion plus. Sedangkan tadi OH- kita menghitungnya menggunakan ion min atau anion. Lalu bisa juga ini H+, rumusnya adalah akar KH dikali kation, dan untuk menghitung pH-nya, pH sama dengan min log H+. Ini adalah keterangannya, sama seperti pada garam dan basa. Lalu bagaimana jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah? Nah, ini memiliki rumus tersendiri, yaitu H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Sedangkan untuk KH-nya, rumusnya adalah akar KW per Ka dikali Kb. Sifat garam.
Jika garamnya garam asam, maka bersifat asam juga. pH-nya di bawah 7. Jika garamnya garam basa, maka bersifat basa. pH-nya di atas 7. Lalu jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka sifatnya tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya. Jika Ka-nya sama dengan Kb nilainya, maka garamnya bersifat netral. Jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, bersifat asam. Dan jika Kb-nya lebih besar daripada Ka, maka garamnya bersifat basa. Marilah kita ke latihan soalnya. Hitunglah pH larutan CH3COONa 0,1 molar jika diketahui Ka-nya adalah 10⁻⁵. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah CH3COONa itu termasuk garam asam atau garam basa. Ternyata CH3COONa ini adalah garam basa. Dilihat dari mana? Jika kita ionkan CH3COO- itu kan merupakan ion pembentuk asam lemah, sedangkan Na-nya pembentuk asam kuat. Di dalam hidrolisis garam ini yang menentukan sifat garamnya adalah ion yang kuat, sehingga penentunya adalah Na-nya, maka bersifat basa. Atau sebetulnya cara mudahnya adalah kalian lihat di dalam soalan tersebut ada Ka atau Kb. Jika ada Ka, maka merupakan garam basa, maka kita harus menghitung ion OH-. Lalu langkah yang kedua adalah mengionkan. Kita ionkan menjadi CH3COO- ditambah Na+. Kita masukkan molaritas di bawahnya 0,1 molar, 0,1 molar, dan 0,1 molar juga. Karena koefisiennya sama semuanya. Lalu manakah yang kita gunakan untuk perhitungan? Di situ karena kita menghitungnya adalah konsentrasi OH-, maka kita gunakan konsentrasi ion yang minus juga, yaitu ion asetatnya di sini. Langsung kita masukkan ke rumus OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion. Kw-nya adalah 10⁻⁴, Ka-nya kita masukkan 10⁻⁵, sedangkan anion yang kita pakai di situ adalah CH3COO-. Kita masukkan angkanya 10⁻⁹ dikali 10⁻⁻1 dari anionnya, hasilnya adalah 10⁻⁵ OH-nya, maka POH-nya dapat kita hasilkan POH-nya 5. Lalu untuk pH-nya 14 min POH, yang dihasilkan pH-nya adalah 9. Mari ke contoh soal kedua. Di sini soalnya adalah tentukan pH larutan NH4 2 kali SO4 0,05 molar dengan Kb sama dengan 4 kali 10⁻⁵. Caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu apakah amonium sulfat ini termasuk garam asam atau garam basa. Di sini amonium sulfat adalah garam asam karena NH4-nya adalah pembentuk basa lemah, sedangkan SO4-nya adalah pembentuk asam kuat. Maka sifat garamnya ditentukan oleh SO4-nya, atau cara lainnya lagi adalah jika ada Kb maka termasuk garam asam dan kita akan menghitung H+-nya. Sebelum menghitung H+, kita ionkan dulu NH4 2 kali SO4 menjadi 2 NH4+ ditambah SO4 2-. Kita masukkan angka molaritasnya di sini, lalu dari sini kita bisa menentukan molaritasnya NH4+ dan SO4 2-. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai hidrolisis garam. Teman-teman pasti sudah paham kan? Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis dan jangan lupa tetap semangat. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini dan sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.